Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebuah optimisme kita bisa melalui pandemi ini. Sejarah membuktikan bahwa banyak virus yang sudah bisa ditekan dengan vaksinasi. Vaksinasi merupakan sebuah temuan canggih di bidang sains yang tentunya akan memberikan kabar gembira bagi masyarakat di tengah pandemi. Namun saking banyaknya jenis vaksin, masyarakat jadi pilih-pilih vaksin mana yang terbaik untuk dia, vaksin mana yang kiranya tidak memberikan efek yang berat untuk dia. Akhirnya masyarakat menjadi mendiskriminasikan vaksin. Belum lagi beberapa daerah di Jawa Tengah, tercatat ada 4 daerah yang tidak mendapatkan jatah vaksin dari pemerintah pusat. Untuk itu kita akan berbincang bersama dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Ibu Siti Farida. Selamat sore Ibu Siti Farida. Selamat sore, selamat ulang tahun ke-59 untuk TVRI. Terima kasih Ibu Siti. Ini merupakan sebuah langkah besar begitu ya bagi TVRI untuk bisa terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Baik. Dan akan hadir juga bersama dengan kita Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo, yang sampai saat ini masih dalam perjalanan. Baik, Ibu Siti Farida, sempat kemarin itu ramai di sosial media, di Twitter itu hashtag vaksin kok pilah-pilih begitu ya. Nah, sebetulnya terkait vaksinasi ini sudah banyak laporan seperti apa ini Bu? Yang paling banyak ini tentang apa Bu? Ya. Terima kasih kepada TVRI yang terus ya menyampaikan informasi-informasi terpenting terutama dalam pandemi juga. Ini terkait dengan vaksinasi, memang mulai sekitar pertengahan Juli ya sampai dengan sekarang kami mendapatkan peningkatan laporan juga kadang-kadang berupa konsultasi ataupun informasi yang menyampaikan bahwa masyarakat ada kesulitan, saya katakan kesulitan ya, ada kesulitan mendapatkan akses vaksin. Jadi mohon izin, jangankan mau milih-milih, dapatnya saja juga belum. Ya. Nah, tapi di sisi lain bahwa animo masyarakat yang cukup tinggi ini juga merupakan keberhasilan dari terutama mau tidak mau ya dari Dinas Kesehatan Kementerian dari pusat kemudian Dinas Kesehatan di provinsi maupun sampai ke level bawah adalah sukses dalam hal menyosialisasikan pentingnya vaksin. Ya, ini salah satu ukurannya adalah dengan animo masyarakat yang tinggi. Nah, sekaligus juga kita apresiasi bahwa apapun terkait dengan target untuk vaksinasi untuk nakes dan pelayan publik itu melampaui target. Melampaui target. Nah, memang yang menjadi PR kemudian adalah target vaksinasi untuk masyarakat. Nah, kenapa tadi saya sampaikan muncul ada masalah? Tentu kita paham bahwa vaksin itu kan terbatas. Baik. Kita juga belum bisa memproduksi sendiri. Nah, karena hal yang terbatas itu kan alokasinya tidak mudah. Ya, inilah mulai muncul masalah-masalah dan disitulah pentingnya negara itu hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Iya. Kemudian terkait dengan akses, masyarakat ini masih banyak yang belum bisa mendapatkan akses untuk vaksinasi. Apakah karena memang kurangnya informasi ataukah karena memang ketersediaannya yang terbatas? Ya, tadi saya sampaikan di awal dulu bahwa yang namanya stok vaksin itu kan sesuatu yang terbatas. Kenapa terbatas? Tentu kita semuanya paham ya bahwa vaksin itu kita peroleh dari negara lain. Bahkan untuk bisa mendapatkan vaksin itu pun ada yang namanya jalur diplomasi. Jadi sebagaimana kita mengikuti update informasi, ada yang namanya diplomasi khusus untuk vaksin. Jadi bisa dibayangkan di dunia ini terbatas, harus dialokasikan ke negara-negara, itu pun dengan perjuangan diplomasi. Nah, sampai di Indonesia juga masih terbatas. Jadi kalaupun aksesnya itu memang belum merata, itu memang karena ada keterbatasan stok. Nah,
hanya saja nanti sekaligus terima kasih Pak Yuli, nanti kita mungkin bisa berdiskusi adalah ketika memang ada ketimpangan yang cukup signifikan ya antar daerah. Jadi untuk di Jawa Tengah sendiri, kalau salah saya mohon dikoreksi Dok, ada yang masih di bawah 15% per kemarin ya, per hari kemarin memang kami bukan di dashboardnya. Ada juga yang masih di bawah 20%, tapi di sisi lain ada yang di atas 70% bahkan 80%. Nah ini mungkin yang hal-hal yang kadang-kadang masyarakat bertanya-tanya kenapa seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti dan telah hadir juga bersama dengan kita Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo. Pak Yuli, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Ulil. Ya. Kabar sehat ya Pak ya? Sehat-sehat. Yeah. Sehat. Yes. Sehat selalu Pak, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak. Iya, sama-sama. Pak Yuli, Ya. progres vaksinasi di Jawa Tengah ini sudah berapa persen ini Pak sampai dengan hari ini? Sampai hari ini sekitar 25%. Yes, masih. Secara keseluruhan di Jawa Tengah Ya, sudah ya. 25%. Ya. Sudah atau masih ini Pak? Sudah kalau menurut saya Iya. sudah. Sudah. Iya, sudah. Ya, yang untuk masyarakat yang masih ini kan akses untuk vaksin ini Ya. masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Iya. Ini kendalanya apa ini Pak biasanya? Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita tahu dulu tujuan dari vaksinasi ya. Ya. Jadi tujuan dari vaksinasi ini adalah menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian, dan mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan dalam komunal gitu. Bersama ya. Itu dulu ya. Selain nanti yang lain itu meningkatkan produktivitas dan sebagainya ya. Nah dari situ maka karena jumlah vaksin terbatas tadi Bu Farida sudah sampaikan, tidak hanya jumlah saja yang vaksinnya saja terbatas ya. Tetapi di dalam manajemen vaksinasi itu ada 3 faktor ya. Vaksinnya, lalu sasarannya, dan vaskesnya. Ya, vaskes yang melakukan penyuntikan vaksin itu. Nah, 3 hal ini menjadi faktor. Kalau vaksinnya ini jumlahnya, ya, saat ini juga masih terbatas, ya, dan bertahap. Belum nanti jenis-jenisnya, ada Sinovac, ada Moderna, ada AstraZeneca, ada Sinopharm dan sebagainya. Ya, lalu sasarannya. Ya, kita itu punya 35 kabupaten kota, jumlah sasaran beda-beda. Ya, ada daerah yang jumlah penduduknya banyak, sekitar 2 jutaan ya, seperti Brebes, Cilacap, Banyumas, ya kota Semarang gitu. Tapi ada juga kota yang hanya penduduknya 200.000 misalnya gitu ya. Ya, 1/10-nya. Ya, ini juga berpengaruh terhadap distribusi vaksin kan gitu. Nah, jangan terkecoh pada persentase. Mungkin persentasenya tinggi, kota Salatiga itu paling tinggi misalkan persentasenya. Tetapi sebenarnya jumlah yang divaksin itu sedikit kalau dibandingkan dengan Cilacap atau Brebes. Kalau gitu. Yang menjadi tolok ukurnya, Ya. kalau bukan persentase apa Pak Yuli? Ya maksudnya gini, karena daerah-daerah itu adalah bermacam-macam tadi dari jumlah sasarannya, lalu jumlah vaskesnya dan sebagainya. Maka distribusi vaksin itu ada manajemen vaksinasi ini yang harus baik ini, manajemen vaksinasi ini, termasuk nanti kebijakannya dan sebagainya ya, itu harus baik. Pertama sasarannya ya, tujuan vaksinasi menurunkan angka kematian antara lain ya. Lalu siapa sebenarnya profilnya apa yang selama ini kematian dari COVID ini? Pertama 90% adalah umur 40 tahun ke atas, ya. Lalu yang kedua punya penyakit-penyakit tidak menular, ya, atau komorbiditas, hipertensi, diabetes itu 82%, ya. Lalu juga ibu hamil, ini kelompok-kelompok rentan. Nah, artinya bagaimana? Sekarang dengan vaksin terbatas, ya, siapa dulu ini yang mau didahulukan? Ya, karena tujuannya menurunkan angka kematian. Maka mestinya kelompok rentan ini didahulukan, ya, harus didahulukan supaya kematian akan turun, gitu loh. Tapi justru pada saat awal muncul vaksinasi itu ada beberapa kelompok yang tidak boleh divaksin, seperti ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian orang dengan istilahnya dengan kelainan jantung dan lain sebagainya begitu.
Ini malah tidak boleh divaksin pada saat awal itu. Ini kan vaksin baru, ya. Vaksin baru yang terus berjalan, ini uji klinisnya berjalan. Pada awalnya dulu, umur 60 tahun ke atas, belum pernah ada uji klinisnya, sehingga belum direkomendasikan. Tetapi setelah dalam perjalanan waktu, ternyata disuntikkan pada umur-umur lansia tidak ada masalah, dan itu bagus. Akhirnya tidak. Ibu hamil juga begitu, dulunya juga tidak boleh. Tapi sekarang setelah diuji klinis ternyata bagus, ya. Nah, sekarang boleh, tetapi umur kehamilannya 13 minggu ke atas. Seperti itu. Jadi ini umur 12 sampai 18 sampai 17 dulu juga belum pernah ada uji klinis. Setelah ada uji klinis boleh. Jadi ini masih terus dinamis. Dinamis. Baik. Terkait optimisme, target ini kan Desember sudah harus selesai. Iya. Pak Yuli yakin ini Desember sudah 100% dari 25% di akhir Agustus ini? Ada beberapa syarat apabila kita ingin bulan Desember itu selesai. Mungkin untuk daerah tertentu bisa, contohnya Semarang, ya, lalu Surakarta, Salatiga, Magelang, Kota Tegal, Banyumas, itu kemungkinan bisa. Kalau Banyumas mungkin belum, ya. Yang kota-kota ini kan sudah di atas 70%. Sudah di atas 70% saat ini. Nah, bulan Desember saya yakin bisa. Tetapi ada daerah lain yang masih persentasenya rendah. Nah, ini yang perlu percepatan, lalu juga nanti didukung supaya, makanya sekarang kolaborator yang mendirikan sentra-sentra vaksinasi dan sebagainya jangan ngumpul di kota-kota besar. Gitu. Sekarang kan pada ngumpul di Semarang itu, ya. Saya mendorong ayo ke daerah, ya, ke daerah Brebes, Tegal, Purbalingga, itu Cilacap perlu dibantu, gitu. Jangan hanya di ngelumpuk di kota, gitu. Baik. Bu Siti, ini kalau temuan di lapangan terkait dengan vaksinasi, selain akses yang terbatas, kemudian ada apa lagi, Bu? Ya, sekaligus mungkin mohon izin ya masukan ke Pak Dr. Yuli bahwa pada saat yang sama dari Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama dan juga ada SKB 4 Menteri itu kan sudah mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran tatap muka itu salah satu prasyarat yang sangat penting adalah capaian vaksinasi. Kalau untuk guru, tenaga pendidik sudah, tapi juga banyak permintaan itu adalah orang tua siswa juga, karena kebetulan pengamatan kami juga ya, jadi perilaku orang tua yang menjemput ini ketika memang belum tercapai imunitas itu nanti juga bisa berpengaruh kepada, mohon maaf ya, tenaga pendidik dan juga anak-anak, sehingga ada permintaan khusus kemarin kita baru aja FGD ya dengan para kepala-kepala sekolah dan juga kepala-kepala dinas agar ada perhatian juga Pak Dokter terkait dengan bagaimana cakupan vaksinasi juga dikaitkan dengan target-target terutama tadi pembelajaran tatap muka, sehingga karena anak-anak juga sangat penting ya untuk segera bisa belajar tatap muka secara terbatas, maka ada harapan besar dari mereka juga program-program vaksinasi juga disertakan. Dan alhamdulillah kemarin 2 hari terakhir Pak kebetulan ada percepatan signifikan. Jadi beberapa sekolah-sekolah SMP itu sudah mendapatkan alokasi vaksinasi. Jadi saya pikir kita perlu mendorong sinergis ya antara sektor di pendidikan yang memang segera sudah memulai tatap muka dan juga terkait dengan program vaksinasi. Nah, ada hal yang lainnya mungkin yang perlu juga menjadi perhatian, walaupun kalau ini sangat case by case ya, tapi banyak laporan adalah karena beberapa layanan Pak itu mensyaratkan sudah harus vaksin. Nah, sementara tadi dikaitkan dengan cakupan vaksin masih terbatas, maka ada beberapa warga yang tidak bisa mengakses layanan tertentu karena walaupun tidak tertulis ya, tapi ada misalnya petugas tanpa, ketika belum ada ralat ya, belum ada informasi yang terpercaya itu mengatakan bahwa kalau kamu belum vaksin nggak bisa
ikut program A dan seterusnya. Ini terus terang menjadi laporan yang mendominasi di tempat kami. Ya, jadi untuk aksesnya masih terbatas, tapi untuk regulasinya semuanya disamakan. Ya itu jadi agak ini kalau judul kita diskriminasi ini cocok sepertinya Pak Dokter ini. Ya, sejak tadi makanya pada awal saya sudah sampaikan tujuan vaksinasi itu apa? Ya, menurunkan angka kesalahan, kematian, dan siapa yang kematian tertinggi tadi sudah saya sampaikan gitu. Lalu yang kedua, jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri gitu loh. Ya, jangan sampai apa-apa vaksin itu menjadi syarat. Mau karena harus vaksin, nggak seperti itu. Syaratnya itu 3M. Nah, 3M itu jadi syarat. Gitu loh. Itu yang wajib gitu loh. Protokol kesehatan itu. Protokol kesehatan itu yang menjadi syarat. Jangan nanti masing-masing sektor membuat persyaratan sendiri, semuanya dikaitkan vaksin gitu loh. Kembali lagi vaksin kita terbatas dan bertahap ya. Jadi sebenarnya saya senang sekali, artinya antusiasme masyarakat dan kelompok masyarakat itu untuk divaksin itu tak tinggi ya. Tetapi jangan terus itu menjadi standar dan syarat segala sesuatu harus vaksin. Jangan sampai seperti itu. Bahkan untuk anak-anak muda sekarang kan juga banyak yang berburu vaksin biar dia bisa masuk mall. Naik kereta juga harus pakai vaksin. Kereta yang bukan jarak jauh sih, misalnya sini mau ke Pekalongan itu sudah harus ada vaksin. Nah itu yang kalau menurut saya yang jadi syarat itu bahwa kalau dites rapid antigen jadi yang masuk itu tidak bersih bukan begitu vaksin, ya Pak. Gitu loh. Ya apa gunanya sekarang mau naik kereta sekarang divaksin sekarang belum terbentuk antibodinya gitu loh. Tetapi itu tadi kalau dites antigen misalkan, nah itu baru tahu Anda positif, Anda tidak. Itu lebih penting gitu loh. Baik. Ini artinya masyarakat ini kan mendambakan vaksin saat ini tuh sangat luar biasa, sangat, Pak. Tapi memang untuk vaskes ini yang masih perlu ditambah lagi ya Pak ya? Atau ada perencanaan seperti apa Pak terkait dengan vaskes ini yang masih terbatas? Pertama vaksin, vaksinnya dulu. Dulu. Kebutuhan kita ini sekitar 2,5 juta dosis per minggu. Kalau ingin akhir tahun ini selesai gitu. Tapi apakah vaksin kita cukup sebanyak itu untuk Jawa Tengah saja loh ya? Enggak belum gitu loh. Ya sehingga kita mau mempercepat bagaimana kalau vaksinnya masih terbatas. Kalau saat ini ada berapa dosis yang disediakan Pak per minggunya? Kalau kemarin itu sekitar 500 sampai 600 ribu dosis per minggu. Tetapi ini hari-hari ini kelihatannya semakin banyak ya. Contohnya kemarin kami dikirim 1 juta dosis kemarin saja. Hari ini juga akan datang lagi gitu. Jadi harapannya ini sekarang dan ke depan ini kelihatannya akan meningkat jumlah dosis. Jadi ini saya kira kabar yang menggembirakan bagi kita semuanya. Tetapi kembali lagi tadi saya setuju sekali bahwa distribusi vaksin ke daerah-daerah harus disesuaikan dengan pertama jumlah penduduk masing-masing. Jangan sampai yang jumlah penduduknya 2 juta sama 200.000 sama ya. Itu kan itu kan adil itu tidak harus sama. Betul, tapi proporsional ya Pak. Proporsional gitu. Jadi jumlah penduduk ini penting. Lalu jumlah vaskes yang melayani vaksinasi ini juga harus diperhatikan ya. Lalu jumlah vaksinatornya, lalu jumlah cold chain-nya, alat rantai dinginnya itu. Ini juga menjadi perhatian. Contohnya untuk vaksin Moderna gitu ya, yang selama ini sudah didistribusikan. Ini kan memerlukan tempat penyimpanan minus 20 derajat Celcius. Ya seperti itu. Apakah semua daerah punya ya? Ini juga harus menjadi perhatian semuanya. Nah, kalau ditanya terkait dengan prioritas sendiri, apakah ada memang daerah-daerah yang diprioritaskan dulu dan daerah-daerah yang bisa dipending dulu nanti dulu gitu Pak? Kalau semua daerah kita perlakukan sama, ya.
Karena apa? Herd immunity Jawa Tengah itu tidak mungkin hanya 1-2 kota, ya. Tentunya satu. Jadi jumlah sasaran vaksin Jawa Tengah itu ada 28,7 juta orang. Ya, itu umur 12 tahun ke atas itu 28,7 juta orang. Dan itu tersebar ya di semua. Nah, yang harus menjadi perhatian kita adalah tempat-tempat yang akses terhadap vaskes itu rendah. Contoh Karimun Jawa, ya, di sana ada pulau-pulau yang juga dihuni. Ya, ini juga akses terhadap, kalau mau vaksin berarti ke puskesmas Karimun Jawa harus naik ini perahu kecil ini kapal, selama 2 jam baru nyampe, contohnya begitu. Nah, ini menjadi perhatian kita. Maka untuk Karimun Jawa ini kemarin sudah kami kirim vaksin sejumlah sekitar 12 ribuan dosis, yaitu sejumlah orang yang belum divaksin di sana, ya. Dan itu pun membutuhkan waktu karena harus mendatangi ke pulau-pulau. Contohnya seperti ini menjadi perhatian kita. Kalau di kota-kota orang mengakses ke tempat vaksinasi itu relatif lebih mudah, gitu. Ya. Terus ini yang baru saja saya mendapat informasi kemarin itu terkait dengan 4 daerah yang tidak mendapatkan jatah vaksin, Pak, dari pusat. Iya. Nah, tapi jangan dijawab dulu, kita akan ulas usai jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Dialog Publik, dan kita masih berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr. Yulianto Prabowo MKes, dan juga Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Ibu Siti Farida. Pak Yuli, ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan 4 daerah yang memang tidak mendapatkan jatah kiriman vaksin kemarin, Pak. Yaitu ada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan juga Kota Pekalongan. Ini kenapa, Pak Yuli? Gini, kita ini kan jadi minggu ini kan kita itu membagi vaksin itu secara mingguan, ya. Jadi untuk minggu ini saja ini sudah 2 slot ya, 2 angkatan ya. Yaitu kemarin saja hari Senin aja sudah 2 kali kita mengirim. Nanti mungkin besok juga ada lagi gitu loh. Itu terus itu. Jadi mungkin tidak dapat hanya yang pertama saja, angkatan pertama saja, angka keduanya dapat gitu aja. Jadi ini lalu yang lain adalah pengiriman atau rencana distribusi vaksinasi itu didasarkan pada suatu sistem informasi yang sudah ada, yaitu SMILE, ya, sistem manajemen logistik. Ini lah di dalam sistem itu daerah-daerah tadi itu masih banyak ternyata. Masih ada kecukupan stok dosis ya, Pak, ya? Belum dipakai. Jadi gini. Setiap daerah setelah dikirimi vaksin, lalu setiap vaksin dosis yang disuntikkan itu harus diinput dalam aplikasi, ya, SMILE itu. Nah, begitu diinput, lalu di situ logistiknya berkurang gitu. Stok 6 gitu. Iya. Jadi kalau menyuntikkan terus, tetapi ini tidak diinput, ini dinilai ini masih banyak, gitu loh. Sehingga kalau masih banyak, ya enggak saya kirim gitu loh, gitu. Itu jadi makanya kemarin kita sepakati, pokoknya harus ketaatan menginput data di sistem informasi ini, di aplikasi ini harus taat dan rutin agar nanti kita tuh diupdate itu terus, sehingga sisa vaksin itu bisa kita monitor dengan tepat gitu. Baik. Terkait dengan distribusi ini juga banyak sekali laporan atau seperti apa, Bu Siti? Ada ya laporan, tapi selain laporan tentu kita kan juga proaktif ya. Jadi kemarin kita sekaligus sharing dengan Dr. Yuli, kita mengundang beberapa kabupaten kota terkait dengan inovasi. Jadi ternyata inovasi dari kabupaten kota ini juga sangat mempengaruhi tingkat capaian. Jadi misalnya saya mencontohkan di Solo itu karena ya selain karena memang mungkin kota ya, tapi ada yang namanya mobil vaksin keliling. Jadi untuk
mendekatkan akses, mempermudah, maka ada terobosan-terobosan. Nah, ini yang sedang kita dorong juga, terutama nanti mungkin untuk di daerah-daerah ya, sehingga kalau misalnya memang syarat prasnya sudah terpenuhi, ada cold chain yang memadai, memang untuk daerah-daerah yang remote itu misalnya seperti yang memang jadi perhatian kami, Brebes, Pak, Purbalingga itu kan masih cukup rendah nih capaiannya, dan kebetulan memang secara kependudukan mungkin memang ada daerah pegunungan, memang kita dorong untuk bahasa kami inovasi lah. Jadi kami menanyakan Lebih banyak ke jemput bolanya iya, gitu ya, jadi Bu, ya? inovasi apa yang sedang direncanakan atau misalnya yang sudah, kalau yang sudah dilakukan adalah yang memang kita dorong adalah kita lihat adalah di Solo dan juga di Semarang ya. Kalau Semarang kan membuka sentra, tapi kalau yang di Solo memang sudah dilakukan jemput bola misalnya untuk kelompok sasaran pelaku ekonomi itu langsung ke pasar Klewer misalnya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin ya hal-hal yang baik itu kan perlu didorong. Baik, Pak Yuli, ini untuk daerah-daerah yang mungkin capaiannya masih rendah, ini sebetulnya apa yang terjadi, Pak? Apakah mungkin memang sudah disuntikan tapi datanya belum diinput, ataukah memang ada kendala-kendala lain, Pak Yuli? Ya tadi sudah saya sampaikan ya. Pertama, jumlah vaskes yang melayani, ya. Lalu kedua, banyaknya penduduk. Contoh Brebes tadi ya. Brebes itu kalau dari sisi persentase paling bawah di Jawa Tengah. Tetapi kalau dari jumlah orang yang divaksin, itu dari 35 kabupaten, Brebes itu nomor 8. Artinya banyak sebenarnya. Banyak sih. Ya, tetapi karena penduduk Brebes itu banyak banget gitu. Banyak, jadi kalau di persentase jadi kecil gitu. Lalu yang kedua, setuju sekali Bu Farida saya. Jadi bahwa kita harus jemput bola. Karena apa? Sasaran-sasaran prioritas lansia yang menderita sakit-sakit hipertensi, diabetes, disabilitas, ibu hamil. Ini adalah kelompok-kelompok masyarakat kita yang akses terhadap vaskes itu berkurang. Terbatas. Ya, yang lansia itu banyak yang jompo dan sebagainya. Maka kita harus berusaha untuk mendatangi. Ya, kami di provinsi juga sudah pengadaan bis vaksin. Ya, hari ini datang ya. Nanti mungkin minggu depan akan kita dorong ke tempat kabupaten-kabupaten yang anunya rendah. Ya, gitu. Baik. Kemudian selain disebutkan tadi ada diskriminasi tempat-tempat, aksesnya sulit. Ini yang kemarin sempat trending juga Pak di Twitter, itu ada ini, hashtag vaksin kok pilih-pilih. Jadi ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, salah satunya di kota Semarang, di DKI Jakarta, dan masih banyak lagi begitu ya. Karena memang ketersediaan dosisnya ini cukup, kemudian masyarakat itu jadi pilih-pilih. Saya nggak mau divaksin pakai AstraZeneca, saya nggak mau divaksin pakai Moderna, saya maunya pakai Sinovac begitu. Masih ada. Setiap vaksin ini kan punya karakteristiknya masing-masing dengan istilahnya ada efek sampingnya masing-masing begitu. Nah, ini seperti apa Pak Dr. Yuli? Iya, jadi kita sering mensosialisasikan semua vaksin itu bagus, sudah mengalami uji klinis yang panjang gitu loh. Lalu masyarakat tidak perlu memilih, ya. Apapun vaksinnya diterima aja gitu. Ada kelas-kelasnya nggak sih Pak? Apa? Ada kelas-kelasnya atau tidak? Yang paling bagus tuh vaksin ini, kemudian di bawahnya ada vaksin ini, kemudian yang paling berat itu vaksin ini. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, ya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Jadi, tetapi semuanya sudah mengalami uji klinis yang panjang dan layak semuanya untuk digunakan, ya. Lalu juga ada vaksin-vaksin yang bagus untuk lansia, gitu ya. Ada juga yang bagus untuk ibu hamil. Bukan bagus ya, artinya tepat mungkin ya, tepat gitu. Jadi itu contohnya ibu hamil gitu ya, ibu hamil itu. Memang tidak sembarang merek vaksin yang bisa digunakan, contohnya begitu. Jadi itu sudah vaksinator sudah tahu itu, sehingga seperti itu tidak perlu milih, tidak perlu. Ya,
kan kemudian masyarakat itu kadang ragu gitu, nggak mau disuntik pakai Moderna, kan itu nanti efeknya sampai demam, pusing, sampai mual-mual. Kan ada laporan yang saya terima seperti itu juga. Itu bagaimana Pak Yuli? Ya begini, efikasi dari masing-masing vaksin itu berbeda-beda ya. Lalu juga ada apa ya? Ada reaksi itu ya juga individual sekali, individual. Sama dengan kalau vaksin atau imunisasi balita, anak-anak kita ini kebanyakan yang habis disuntik itu demam, itu orang tua sudah tahu dan itu nggak masalah ya, karena diberi obat turun panas itu sudah sembuh gitu loh. Jadi itu reaksi biasa sebenarnya dan itu reaksi ringan dan nggak akan mungkin berat gitu. Jadi termasuk vaksin-vaksin untuk COVID ini juga bisa menimbulkan efek demam, lalu mungkin nyeri di tempat suntikan dan sebagainya. Itu biasa aja, enggak masalah. Karena nanti minum obat paracetamol atau apa ini sudah hilang. Jadi ini yang perlu disadari, kita sosialisasikan pada masyarakat. Jangan kaget kalau ada seperti itu, ya itu biasa, tetapi tidak akan membahayakan. Itu aja yang perlu disampaikan. Gitu. Baik, Bu Siti, ini ada aduan atau laporan dari masyarakat terkait dengan jenis-jenis vaksin ini, Bu? Kalau jenis-jenisnya kami biasanya melakukan edukasi ya. Jadi sama dengan Dr. Yuli tadi, bahwa karena Ombudsman itu kan selain menyelesaikan laporan kan juga memberikan informasi dan edukasi. Kami sampaikan bahwa yang namanya vaksinasi itu kan ada efikasinya masing-masing dan tentu petugas vaksinatornya tadi sudah punya kriteria. Nah, mungkin sedikit masukan Dok adalah bahwa kadang-kadang masyarakat itu ketika mengalami kejadian pasca ya, walaupun kita nggak langsung bisa mengatakan ini KIPI ya, itu kadang-kadang mohon maaf Dok, tidak segera ada respon dari kanal aduan yang tersedia. Nah, karena itu maka misalnya ada kejadian kebetulan ya, itu langsung menghubungkan. Jadi memang kita ada beberapa laporan di beberapa kabupaten kota itu ketika pasca vaksinasi itu kan langsung lapor ke kanal aduan COVID. Itu memang ternyata tidak semuanya responsif Dok. Dan ketika terjadi peristiwa itu, maka tetangga itu kan takut ya. Akhirnya terbentuk opini bahwa kalau vaksin tertentu ini maka ada kejadian seperti ini. Nah, itu memang ada terjadi di beberapa kabupaten. Nah, kemudian hal yang lainnya sekaligus juga kita sering berdiskusi bahwa kadang-kadang peran tokoh agama memang sangat penting. Itu kenapa memang beberapa tokoh-tokoh agama itu ada prioritas. Itu sekaligus untuk menyampaikan memang ini nggak ada penjelasannya. Tapi kalau Pak Kiai itu sudah vaksin, secara otomatis mau juga dengan vaksin itu, tidak pilih-pilih lagi. Ya, betul. Ini yang justru terjadi di masyarakat kita itu adalah, saya maunya vaksin ini karena kemarin Pak Yai itu disuntik pakai vaksin ini. Ini yang terjadi seperti itu dan akhirnya untuk jenis vaksin yang lain itu ini nggak dipakai Pak Yai, ini berarti vaksinnya istilahnya tidak halal seperti itu. Kan ini opini-opini yang timbul di masyarakat ini seperti itu Pak Yuli. Iya. Jadi kita memang membangun komunikasi publik ya. Risk communication ini juga harus kita sampaikan karena memang masalah vaksin ini masalahnya kompleks. Pertama, vaksin-vaksin yang kita pakai sebagai vaksin program ini adalah import ya, semuanya betul, apapun produk dari luar negeri. Lalu tadi saya sambil jalan ke sini itu mendengarkan pidatonya Pak Presiden, pernyataan Pak Presiden soal vaksin juga, bahwa ketersediaan vaksin dunia itu jadi rebutan antar negara, antar negara. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya satu merek atau satu jenis. Jadi jenis apapun ya kita terima untuk mencukupi kebutuhan yang banyak ini gitu. Tidak mungkin hanya Sinovac saja gitu. Itu nanti akan jelas jauh dari kebutuhan nanti. Sehingga rendah gitu. Ya, capaian akan rendah. Maka dari berbagai jenis. Namun demikian itu pun jumlahnya juga saya kira
juga perlu ditambah. Tapi itu tidak gampang karena semua negara membutuhkan dalam waktu yang sama. Sementara produsen vaksin itu hanya sangat terbatas itu. Makanya ini masyarakat perlu tahu ini agar yang penting jangan pilih-pilih vaksin yang ada ketersediaan saat ini kita pakai. Semuanya aman, semuanya bermanfaat, efikasinya bagus, meningkatkan kekebalan kita gitu. Baik, inti dari vaksinasi ini kan supaya menimbulkan atau memunculkan herd immunity ya. Jadi kekebalan komunal yang memang dicita-citakan sehingga ketika nantinya akan dibuka banyak kegiatan yang selama PPKM ini dilarang, itu nantinya sudah tercapai sebuah kekebalan immunity itu ya, Pak Yuli. Ya, jadi gini, vaksinasi itu bukan segala-galanya ya, gitu. Jadi bukan segala-galanya. Kalau dalam teori epidemiologi ini, penyakit itu ditimbulkan oleh 3 faktor ya. Satu ini agentnya, kalau COVID ini ya virusnya. Kedua inangnya itu manusianya ini ya. Virus ini tidak akan hidup tanpa ada inang ya. Dia tidak bisa hidup di luar tubuh ya. Ini harus ada ini. Lalu ketiga lingkungan. Nah ini harus kita jaga betul. Nah supaya virusnya tidak bisa hidup dalam inangnya ini, maka inangnya itu kekebalan harus ditingkatkan, harus pakai masker, harus selalu cuci tangan. Itu virusnya nggak bisa masuk, gitu ya. Gitu. Lalu lingkungannya juga tidak ada kerumunan dan sebagainya seperti itu. Jadi ini harus dijaga betul. Jadi vaksin bukan satu-satunya, tetapi protokol kesehatan itu yang justru menjadi kunci ya, Pak. Menjadi kunci, karena itu memutus mata rantai penularan. Karena apa? Obat membunuh virusnya itu belum ditemukan, gitu. Jadi kita hanya memutus mata rantai penularan supaya tidak menular pada orang lain atau kita tidak ketularan orang lain. Gitu. Baik, jadi untuk bisa aman itu kita hanya cukup dengan menerapkan protokol kesehatan, kemudian kita patuh pada pemerintah. Kalau memang ada pembatasan kegiatan kita patuh, kalau memang ada vaksin kita ikut. Iya. Sesimpel itu ya Pak. Iya. Baik, Pak Yuli dan juga Bu Siti, kita akan kembali usai kumandang adzan maghrib yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Publik. Anda masih bersama kami dalam Dialog Publik dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Pak Dr. Yulianto Prabowo, ini banyak masyarakat yang takut akan istilahnya itu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang kemudian merasa demam, kemudian pegel-pegel, kemudian terus merasa lapar, pengen makan terus gitu. Nah, itu gejala-gejala yang ringan dan mungkin yang gejala-gejala yang lebih berat pun ada. Ini bagaimana sebetulnya masyarakat merespon hal ini? Iya, pertama jadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini adalah pasti ada ya. Tapi kebanyakan ringan dan itu cepat sembuh ya. Ini yang perlu disadari. Jadi lalu kalau ada yang merasakan seperti itu, tolong kembali atau menghubungi penanggung jawab atau dokter yang ada di fasilitas kesehatan yang melakukan vaksinasi ya. Apakah itu puskesmas, apa itu rumah sakit ya, apa itu klinik, di sana pasti ada penanggung jawabnya, dokter itu penanggung jawabnya. Nah, saya juga minta pada sentra-sentra vaksinasi yang bergerak dan sebagainya itu harus tetap bertanggung jawab terhadap pasien yang disuntik tadi harus tetap dipantau begitu. Jadi harus tetap dipantau. Ya, jadi masyarakat harus diberi pengertian kalau perlu di tempat vaksinasi itu dikasih tulisan. Anda harus kalau ada apa-apa bisa menghubungi nomor kontaknya begitu loh ya. Itu ya. Atau mendatangi langsung pada vaskes itu. Jadi begitu, jangan datangnya nanti ke tempat lain atau tanyanya itu di center mungkin aduan COVID yang lain mungkin agak panjang ya nyampe tapi panjang itu nantinya gitu. Baik, Bu Siti, ada laporan-laporan terkait dengan KIPI atau yang lainnya, Bu? Iya,
Ada ya, jadi sebagian tadi juga disampaikan Pak Dokter bahwa kalau selain menyelesaikan laporan, kami tetap melakukan edukasi ya. Jadi bahwa KIPI itu adalah hal yang lazim mengikuti pasca imunisasi, maka kami selalu mendorong agar masyarakat itu langsung berhubungan dengan kontak yang ada. Nah, hanya saja karena orang banyak itu kan macam-macam dok. Jadi kadang ada yang salah pengertian juga ya. Jadi bahwa aduan itu tidak kepada vaskesnya, tapi pada aduan yang dimiliki oleh kabupaten, kota. Nah, yang sifatnya dilakukan. lebih kelembagaan seperti itu ya. Nah, akhirnya kan karena prosesnya panjang, mohon maaf, tidak tertolong. Nah, itu memang ada laporan di tempat kami seperti itu, tapi sudah kami lakukan semacam klarifikasi ya. Jadi karena memang selain yang bersangkutan itu berkomunikasinya kurang pada jalurnya, tapi selain itu memang pada saat itu kita paham betul ya, ketika pekan pertama Juli itu kan kita pada kondisi yang luar biasa sehingga sekali lagi bahwa penyelenggara vaksinasi, terutama untuk yang tadi betul ya sentra-sentra itu selain melakukan penyuntikan, tapi juga pasca itu masih ada tanggung jawab yang juga gitu sangat penting. Ya, kemudian terkait dengan hal-hal itu kan biasanya masyarakat ini kan gagap ketika terjadi sesuatu langsung tanya di Google ini harusnya seperti apa, harusnya seperti apa begitu. Dan ketika langsung ngadunya langsung ke sini aja lah. Ini kan akhirnya menjadi prosesnya panjang begitu ya. Nah, Pak Yuli, apakah memang dari setiap aduan-aduan, setiap istilahnya laporan dari masyarakat terkait dengan vaksinasi ini langsung direspon atau memang seperti apa, Pak Yuli? Ya pasti direspon ya, sesuai dengan kondisinya ya. Apalagi tadi misalkan, tapi sebenarnya kalau di tempat vaksinasi itu kan pasti pertama ditanya-tanya dulu ya. Ditanya dulu. Ada formulirnya. Ada formulirnya, ada riwayatnya. Itu selalu ada itu. Lalu setelah divaksin kan juga diobservasi ya. Di situ juga dijelaskan ya. Lalu juga kemana harus melaporkan atau mengadu apabila merasakan apa-apa gitu ya. Nah ini saya minta pada seluruh tempat vaksinasi ini menerapkan standar ini dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya gitu loh ya. Jadi agar nanti masyarakat atau orang yang divaksin ini jelas gitu. Jadi kalau nanti merasakan apa-apa harus melapor kemana ya. Dan yang bisa dihubungi pasti yang paling cepat ini kan pakai telepon ya, HP ya. Ini yang paling cepat. Jadi kemudahan-kemudahan itu harus selalu diberikan dan jelas gitu ya. Siapa yang dihubungi dan kemana harus mengadu. Nah, ini saya juga ada cerita ini Pak, terkait dengan formulir yang diisi sebelum kita melakukan vaksinasi. Di situ sudah ditanyakan apakah pernah mengalami sesak nafas dan lain sebagainya begitu ya. Kadang orang tuh memilih di jalur amannya aja. Walaupun dia sudah pernah sesak nafas, pernah ini, tapi dia memilih tidak pernah supaya dia bisa segera divaksin. Gitu. Karena kalau dia memilih pernah, mungkin akan dipindahkan ke vaskes yang lain. Kalau misalnya ada di sentra, misalnya ada di lapangan atau di sebuah aula begitu ya, kan biasanya akan dilanjutkan. Ini ada seperti ini, diteruskan ke rumah sakit saja, nanti antri lagi di sana. Nah, ini kan membuat masyarakat udah biar isinya ini aja gitu. Ini justru berbahaya bagi masyarakat ya Pak ya? Ya ini maka perlu ada kejujuran ya, karena ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk kebaikan kita bersama ya. Karena apa? Nanti bisa saja keputusannya itu bisa divaksin, bisa ditunda. Ya kita istilahnya ditunda ya, tidak ditolak tapi ditunda. Karena pada prinsipnya semua itu bisa divaksin, ya tidak ada kontraindikasi. Cuman ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak divaksin hari itu, tetapi bisa di lain waktu. Contohnya pada ada orang yang menderita kanker yang sedang mendapatkan terapi kanker misalkan itu.
itu sebenarnya tidak ada kontraindikasi, tetapi kalau disuntikkan pada saat itu tidak ada gunanya karena bertentangan dengan obat kanker yang diberikan begitu loh. Jadi apa yang disuntikkan nanti tidak merespon apa-apa. Contohnya begitu. Juga penyakit-penyakit lain atau kondisi-kondisi asma misalkan, ini juga harus hati-hati ya, karena itu bisa ditunda dulu sambil dia pengobatan dulu. Jadi sebenarnya begitu, masyarakat tidak perlu khawatir tidak tervaksin, akan tervaksin, cuman mungkin tidak hari itu, gitu ya. Justru karena sekarang itu saking banyaknya persyaratan yang membutuhkan vaksin, pokoknya vaksin dulu aja gitu kan. Makanya itu, jadi tujuan vaksinasi itu bukan untuk syarat-syarat kegiatan-kegiatan itu enggak. Ya, di situ tujuan vaksinasi tadi menurunkan kematian, kesakitan, mendorong herd immunity, seperti itu, bukan syarat masuk mall. Jadi mau banyak sekarang ibu-ibu yang minta divaksin duluan karena mau nge-mall. Iya Pak, banyak. Jadi jangan begitulah. Jadi di ibu-ibu PKK tuh sekarang animo untuk vaksin tinggi. Karena mall sudah boleh buka ya Bu. Tapi mungkin juga ini Dok, mohon izin ya terkait dengan persyaratan juga ada maksudnya, misalnya yang tadi untuk PTM terbatas. Itu kan memang sangat penting ya ada herd immunity di lingkungan sekolah, baik untuk anak didiknya, tenaga pendidiknya dan juga untuk keluarganya. Sehingga memang salah satu persyaratan ya di SKB 4 Menteri itu ada data tilik namanya Dok, bahwa sekolah itu bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas jika sudah ada kegiatan vaksinasi. Nah mungkin ini perlu yang perlu ditekankan adalah protokol kesehatan ya. Karena apa? Anak sekolah yang umur 12 tahun ke bawah kan juga banyak dan mereka belum divaksin juga kan. Gitu loh, ya. Jangan sampai nanti yang umur 12 tahun ke bawah merasa terancam gitu ya. Karena yang 12 tahun ke atas harus divaksin, ini tidak, nanti akan masa terancam. Jadi yang penting sekali adalah protokol kesehatan itu sebenarnya gitu. Jangan kendor ya. Jangan kendor. Ini yang banyak sekali menjadi istilahnya salah kaprah. Bahwa setiap kegiatan itu harus disyaratkan vaksin. Seperti misalnya nge-mall, kemudian ketika mau masuk di sebuah rumah makan, itu juga kadang ada yang apakah sudah vaksin, apakah sudah ini diminta untuk menunjukkan sertifikat dari Peduli Lindungi. Kan ini memang di satu sisi ini merupakan sebuah dorongan yang sangat besar. Trigger ya. Itu triggernya luar biasa itu Pak. Ya, untuk mempercepat cakupan vaksinasi. Ya. Jadi, tapi masih keinginan dan juga ketersediaan ini yang masih belum bisa seimbang begitu. Iya, betul. Jadi kalau vaksinnya melimpah, lalu tenaganya banyak sekali, kita mampu dalam setiap waktu itu cakupannya sangat tinggi, itu sebenarnya ya baik-baik aja. Tapi ini tadi yang harus kita pahami bahwa jumlah vaksinnya bertahap. Ya. Jadi ini semuanya sabar dan prioritas itu harus kita dahulukan gitu. Ya. Baik. Ini kemudian saya membawa satu keluhan dari kerabat begitu. Karena semua sentra istilahnya pembuat vaksin ini berkonsentrasi pada pada vaksin untuk COVID-19, akhirnya beberapa imunisasi untuk anak ini jadi seret Pak ini Pak. Dan jadi untuk anak kan ada yang untuk usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 2 tahun ini jadi seret, ini seperti apa ini Pak nanti Pak? Ya memang kemarin agak tertunda ya untuk vaksin balita ya. Vaksin imunisasi dasar lengkap ini DL itu agak tertunda ya. Karena memang pasokannya juga agak tertunda, tapi sekarang sudah mulai ada. Ya. Sudah mulai aman. Ya, lalu yang kedua, memang selama pandemi ini kegiatan posyandu yang tatap muka itu kan di cancel ya, layanan KB Pak banyak yang ini. Ya, ini juga berpengaruh ya. Tetapi bisa jadi di zona-zona merah dan oranye itu kan
boleh ada kegiatan antara lain posyandu dialihkan atau kunjungan rumah atau melalui mungkin virtual ya, lalu yang bergejala bisa didatangi ke rumah seperti itu. Jadi ada cara-cara lain. Dan ini memang kita sadari agak sedikit memperlambat tadi capaian imunisasi dasar lengkap untuk balita kita. Tetapi ini nanti mulai bulan-bulan ini akan kita percepat lagi karena logistiknya sudah mulai ada. Kalau misalnya terlambat itu masih bisa disusulkan, Pak. Misalnya ini untuk imunisasi anak usia 6 bulan, usia 9 bulan itu misalnya kan mungkin selama 6 bulan ini, selama hampir 1 tahun ini kan ketersediaan vaksin cukup seret ini, Pak. Itu boleh diberikan. Itu sudah kita perhitungkan, jadi ada yang bisa agak tertunda gitu, tapi ada yang tidak ya. Ini sudah kita perhitungkan. Jadi yang misalkan kan ada imunisasi atau vaksin yang disuntikkan pada saat bayi lahir ini itu sih selalu ada gitu. Jadi prioritas-prioritas yang harus itu sudah kita laksanakan sih semuanya. Ya, baik. Karena waktu kita sudah tinggal sekitar 3 menit lagi, Bu Siti Farida, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah? Ya, terima kasih. Hal yang utama tadi saya menggarisbawahi dari Dr. Yulia bahwa vaksinasi kan tujuannya adalah terkait dengan herd immunity-nya ya. Bukan untuk syarat-syarat tertentu. Nah, sehingga selain kepada masyarakat, juga kepada para penyelenggara layanan, bukan hanya layanan kesehatan, Dok, tapi misalnya, maaf ya, pernah juga ada yang lapor untuk mendapatkan bansos, itu harus menunjukkan sertifikat vaksin. Nah, itu yang, jadi hal-hal yang tidak relevan dengan itu, ya jangan jadikan syarat. Karena ini masih sangat terbatas. Jadi kadang-kadang karena keterbatasan ini yang muncul bukan lagi masalah vaksinasi, tapi sudah ya ini ada iri, juga ada ketimpangan yang sebenarnya nggak relevan. Ada diskriminasi begitu ya. Dan ini sangat penting dipahami oleh penyelenggara di batas publik. Apakah itu transportasi, termasuk juga mungkin pendidikan, bahkan termasuk misalnya mungkin Pak kepegawaian. Karena ada orang yang melaporkan ke kami untuk mendapatkan sertifikat tertentu harus melampirkan sertifikat vaksin. Nah, ini yang berpotensi merugikan hak-hak dari masyarakat. Baik, terima kasih Bu Farida. Pak Dr. Yulianto, ini silakan disampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah, terutama terkait dengan ketersediaan vaksin dan juga apa yang harus mereka lakukan terkait dengan vaksinasi ini, Pak. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada diskriminasi ya. Yang ada adalah mana yang diprioritaskan, ya, mana yang didahulukan. Tadi saya sampaikan, yang diprioritaskan adalah kelompok-kelompok rentan. Kenapa mereka diprioritaskan duluan? Karena kalau terkena COVID, tertular COVID, ini fatalitasnya tinggi sekali, ya. Jadi mereka adalah didahulukan. Dan ini bukan mendiskriminasi yang bukan kelompok rentan, tetapi kelompok rentan ini kita harus tolong gitu, kan, supaya tidak fatal kalau terkena. Lalu bagi masyarakat semuanya saja, saya mengucapkan terima kasih bahwa ternyata antusiasme untuk vaksin itu luar biasa. Dulu-dulu kita ini berprasangka, wah jangan-jangan banyak nanti anti vaksin dan sebagainya itu. Ya ada sih itu, kecil tapi. Ini keberhasilan Dinas Kesehatan juga, Dok. Mungkin dorongan dari persyaratan juga ini, Pak. Ya media, Bu, media ini penting sekali, Bu. Media ikut mensosialisasikan ini luar biasa. Jadi untuk itu tapi tetap sabar, semuanya akan divaksin, ya. Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah jumlah vaksinnya itu terbatas dan bertahap, sehingga harus sabar. Baik, terima kasih Pak Dr. Yulianto Prabowo dan juga terima kasih Ibu Siti Farida. Semoga sehat selalu Bapak Ibu dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk TVRI Jawa Tengah dan juga masyarakat Jawa Tengah. Demikian dialog publik pada sore hari ini. Saya Lil Albab atas nama kerabat kerja bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati acara kami selanjutnya dan sampai jumpa.